Sa pangestudyaan di Pulo. So, ang kaulo betul sa Pulau. Sobat muda, jika mendengar kata ruatan, mungkin yang terbayang adalah sebuah upacara adat. Padahal bagi masyarakat Jawa, ruatan merupakan bagian dari perjalanan panjang budaya yang telah berkembang selama berabad-abad loh. Menurut sejumlah kajian akademik, tradisi ruatan telah dikenal sejak masa akhir Kerajaan Majapahit dan terus berkembang pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Jawa melalui proses akulturasi budaya. Kata ruat sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti membebaskan, melepaskan, atau memulihkan. Dalam perkembangannya, ruatan dimaknai sebagai sebuah ikhtiar untuk memohon kebaikan, sekaligus menjadi momen introspeksi agar manusia senantiasa memperbaiki perilaku dan menjalani kehidupan dengan lebih bijak. Lalu dari mana asal nama Murwokolo? Dalam dunia pedalangan, istilah yang lebih banyak dikenal adalah Murwakala. Kata Murwa berarti awal atau asal-usul. Sedangkan Kala merupakan tokoh dalam cerita pewayangan Jawa. Di sebagian daerah, penyebutannya berubah menjadi Murwokolo, namun keduanya merujuk pada lakon wayang yang menjadi inti dari tradisi ruatan. Dalam hasanah pewayangan Jawa, lakon Murwokolo bukan sekadar cerita hiburan. Cerita ini syarat dengan ajaran tentang tanggung jawab, pengendalian diri, dan pentingnya menjaga keselarasan antara manusia serta alam. Oleh karena itu, pementasan wayang selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruatan. Catatan mengenai tradisi ini dapat dijumpai dalam berbagai naskah Jawa, termasuk Serat Centini yang mulai disusun pada tahun 1814 atas perintah Putra Mahkota Surakarta yang kelak menjadi Pakubuwana V. Naskah tersebut memuat beragam pengetahuan tentang kehidupan masyarakat Jawa, termasuk adat, kesenian, dan tradisi ruatan. Sobat muda, dalam perjalanannya, ruatan Murwokolo dikenal sebagai tradisi yang diperuntukkan bagi mereka yang disebut anak Sukerta. Dalam tradisi Jawa, anak Sukerta merupakan sebutan bagi orang-orang dengan kondisi kelahiran tertentu. Misalnya ontang-anting atau anak tunggal. Uger-uger lawang yaitu 2 bersaudara laki-laki, 2 bersaudara perempuan, serta beberapa susunan kelahiran lain yang telah dikenal secara turun-temurun dalam budaya Jawa. Seiring berjalannya waktu, pemaknaan terhadap anak Sukerta mengalami perubahan. Kini banyak budayawan memandang ruatan Murwokolo lebih sebagai warisan budaya dan sarana pelestarian nilai-nilai luhur daripada dipahami semata-mata sebagai bagian dari kepercayaan tradisional. Lantas bagaimana ya prosesi ruatan Murwokolo dilaksanakan? Dalam tradisi Jawa, ruatan Murwokolo memiliki rangkaian prosesi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Meskipun terdapat perbedaan di setiap daerah, inti pelaksanaannya tetap sama, yaitu menampilkan lakon wayang Murwokolo sebagai pusat dari seluruh rangkaian acara. Sebelum pementasan dimulai, para peserta biasanya mengikuti doa bersama. Dalam pelaksanaannya saat ini, doa tersebut disesuaikan dengan keyakinan dan tradisi masyarakat setempat. Lalu dilanjutkan dengan sungkeman kepada orang tua, sebuah prosesi sakral di mana Sukerta bersimpuh di hadapan orang tua untuk meminta maaf, memohon doa restu, dan penyucian diri. Setelah itu, pagelaran wayang dimulai. Dalang membawakan lakon Murwokolo dengan diiringi alunan gamelan, tembang Jawa, dan suara sinden. Bagi masyarakat Jawa, wayang bukan sekadar tontonan, melainkan juga tuntunan. Melalui dialog para tokoh, masyarakat diajak memahami nilai tentang kejujuran, tanggung jawab, kesabaran, dan pengendalian diri. Selain pagelaran wayang, dalam sejumlah pelaksanaan juga terdapat prosesi lain seperti siraman dan pemotongan sedikit rambut peserta yang dilakukan oleh sang dalang. Rangkaian ini dimaknai sebagai simbol untuk memulai lembaran baru, melakukan introspeksi, dan meninggalkan perilaku yang tidak baik dalam menjalani kehidupan. Sobat muda, makna ruatan Murwokolo terus berkembang. Jika pada masa lalu tradisi ini lebih lekat dengan kehidupan masyarakat Jawa, kini ruatan juga dipahami sebagai bagian dari pelestarian warisan budaya. Nilai yang dijaga bukan hanya prosesnya, melainkan juga seni wayang, karawitan, bahasa Jawa, dan filosofi kehidupan yang terkandung di dalamnya.
Upaya pelestarian itu juga dilakukan oleh Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Kegiatan ini menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kembali warisan budaya Jawa kepada masyarakat yang lebih luas. Dalam penyelenggaraannya, ruatan Murwokolo di TMII juga diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai latar belakang usia dan daerah. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa tradisi ini masih mendapat tempat di tengah masyarakat, sekaligus menjadi momen untuk mengenalkan budaya Jawa kepada generasi muda. Hingga kini, ruatan Murwokolo masih terus dilestarikan oleh berbagai komunitas budaya, sanggar seni, keraton maupun lembaga kebudayaan. Bukan hanya untuk menjaga sebuah tradisi, tetapi juga untuk memastikan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Ruatan Murwokolo mengajarkan kita bahwa warisan budaya bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk dipahami dan dilestarikan. Karena di balik setiap tradisi terdapat sejarah, seni, dan nilai kehidupan yang menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia.